Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Effendi, NPM 2072552 dari kelas C mata kuliah PLC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah PLC, di mana tugasnya itu kita disuruh membuat program dengan 10 fungsi. Dan untuk program yang saya buat ini adalah mesin setrika dan pelipat baju otomatis. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan HMI sederhananya seperti ini, di mana mesin ini dibagi menjadi beberapa stasiun. Yang pertama itu untuk pewangi. Sebagai pewangi untuk bajunya itu, kita berikan pewangi. Kemudian setelah berikan pewangi itu, ada press baju, di mana press baju ini sebagai setrikanya untuk bajunya itu. Jadi untuk bajunya kita tekan, kita press. Kemudian ada stasiun pelipatan, di mana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pelipatan di bagian kanan, kiri, kemudian bawah, dan atas bajunya. Kemudian setelah dilipat akan masuk ke bagian pengemasan, di mana di stasiun ini setelah baju selesai dilipat akan dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian untuk leadernya yang sudah saya buat. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan push button start dan stop yang dikunci oleh keep, fungsi keep. Kemudian ketika tombol start ditekan, lampu on ini akan menyala. Tapi ketika uh, mesin ini belum berjalan, lampu standby itu sudah menyala. Kemudian masuk ke bawahnya itu ada fungsi interlock, di mana fungsi interlock ini sebagai pengunci juga, tapi menguncinya ini untuk diagram-diagram seperti ini. Dan untuk interlock ini juga dipasangi dengan interlock clear. Dan untuk interlock clear itu saya taruh di bawah, di paling terakhir, karena saya menginginkan semua diagram ini ya dikunci oleh interlock. Kemudian masuk ke conveyor. Untuk conveyor ini kita juga menggunakan push button terlebih dahulu untuk menyalakannya. Nah, ketika eh, dari baju itu masuk dari beberapa stasiun, itu akan conveyor ini akan berhenti. Jadi akan diproses terlebih dahulu di stasiunnya. Contoh kita masuk dulu ke stasiun Pewangi, di mana stasiun ini kita input itu menggunakan sensor, di mana nanti baju ini akan terbaca oleh sensor ini dan conveyor akan mati. Nah, setelah conveyor mati, stasiun Pewangi ini akan bekerja selama 3 detik. Kita atur di timer ini selama 3 detik. Dan saya atur untuk outputnya ini keluar sebanyak 3 kali. Untuk keluarnya itu 1 detik sekali, sampai 3 kali untuk menyemprotkan pewanginya. Kemudian lanjut setelah diberi pewangi akan masuk ke conveyor ini akan berjalan lagi dan baju itu akan diantarkan ke stasiun press baju untuk disetrika. Nah, sama untuk di stasiun press ini menggunakan sensor di mana untuk mendeteksi masuknya baju tersebut di stasiun ini. Nah, setelah sensor masuk, sama conveyor ini akan berhenti juga dan conveyor di stasiun ini akan bekerja selama 5 detik untuk mengepres baju atau kita analogikan untuk menyetrika sebagai pemanas bajunya. Itu selama 5 detik. Setelah timer ini selesai, maka conveyor akan berjalan kembali. Kemudian setelah selesai di press baju, masuk ke stasiun pelipatan. Sama untuk pendeteksinya ini kita menggunakan sensor dan conveyor itu akan mati. Nah, setelah di eh, deteksi oleh sensor, baju ini akan dijepit oleh 2 buah eh, kita analogikan sebagai penjepitnya. Ini yang panjang ini sebagai penjepitnya. Nah, akan menjepit selama di stasiun. eh, jadi untuk menjepitnya itu selama 1 detik. Untuk gerakannya 1 detik. Kemudian setelah dijepit, nah ini akan ada instruksi untuk melipat bagian kanan dan kiri. Jadi setelah dijepit ada kayak besi untuk menggerakkan
bagian luar yang dijepit itu bagian bajunya di bagian kanan kiri selama 1 detik. Kemudian setelah itu, setelah yang kanan kiri lanjut ke bagian bawah selama 1 detik juga. Jadi satu gerakan itu 1 detik. Kemudian setelah dari bagian bawah, yang bagian atas juga sama 1 detik. Kemudian jika timer timer terakhir ini sudah selesai, maka eh, dari penjepit ini akan melepas penjepit bajunya. Nah, setelah selesai, akan conveyor ini akan berjalan lagi. Nah, selanjutnya masuk ke stasiun terakhir. Setelah dilipat, baju akan masuk ke stasiun pengemasan, di mana pengemasan ini dianalogikan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah siap untuk dimasukin oleh bajunya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi div up, div down, dan set reset. Di sini saya menggabungkan menjadi satu, yang dimana dari beberapa fungsi ini hampir sama. Yang pertama dari div up dan set itu untuk meng-on-kan sebuah perintah. Kemudian kalau untuk yang div down dan reset ini untuk meng-off-kan dari sebuah instruksi yang sudah on. Nah, untuk ketika baju ini akan masuk ke stasiun pengemasan, akan membuka palang. Jadi kayak seperti pintu sebelum masuk pengemasan. Nah, akan membuka palang pintunya. Setelah ini masuk ke bagian pengemasannya, ada sensor lagi untuk mendeteksinya. Jika sudah terdeteksi, maka pengemasan ini akan berjalan. Nah, untuk di pengemasan ini, kita menggunakan fungsi counter, di mana untuk menghitung jumlah input yang sudah masuk. Di sini saya settingnya itu 2. Nah, kalau di inputnya yang sudah dikemas ini sebanyak 2 yang kita setting, sesuai yang kita setting, jika sudah 2, maka lampu ini akan menyala. Sebagai output lampu ini akan menyala, menandakan bahwa tas atau ya daya tampungnya sudah penuh. Jadi kita taruh lampu indikator jika sudah penuh. Dan untuk fungsi yang terakhir itu saya menggunakan chain R, di mana fungsi ini untuk mereset timer atau counter. Dan untuk di program ini saya untuk mereset counter ini yang untuk menghitung baju di dalam pengemasan. Oke, kita langsung saja simulasikan. Oke, ini untuk tampilan HEMI yang sudah saya buat untuk program setrika dan baju otomatisnya. Nah, sudah kita jalankan, lampu standby ini akan menyala. Kemudian kita klik tombol start untuk program ini. Nah, lampu indikator akan menyala. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk resetnya saya lupa belum reset terlebih dahulu untuk tampilannya. Nah, ini untuk mereset kita juga bisa menggunakan uh, chain R untuk mereset dari counternya ini. Nah, ini untuk uh, counter yang kita setting yaitu sebanyak 2 buah. Nah, kita tombol start, maka lampu indikator ini akan menyala lampunya. Kemudian kita klik conveyor ini untuk menjalankan conveyor. Kita klik button ini. Nah, ini berubah menjadi hijau menandakan bahwa conveyor ini berjalan. Kemudian menunjukkan kita baju masuk di stasiun pewangi, di mana nanti sensor ini akan mendeteksi. Jika sudah mendeteksi, conveyor akan berhenti dan ini akan bergerak selama 3 kali, sebanyak 3 kali dalam 3 detik. Jadi untuk setiap gerakan itu 1 detik untuk menyemprotkan pewanginya. Kemudian setelah diberikan pewangi, conveyor ini akan berjalan lagi nih. Nah, setelah baju akan masuk di stasiun pres baju, setelah dideteksi oleh sensor, sensor ini akan menyala dan conveyor ini akan mati dan akan mengepres baju ini selama 5 detik yang sudah kita atur di timernya. Nah, setelah selesai dalam pres baju ini, conveyor akan berjalan lagi,
akan melanjutkan ke stasiun berikutnya, yaitu pelipatan baju. Nah, untuk di stasiun ini juga sama, dideteksi oleh sensor, di mana nanti setelah sensor masuk ini, baju akan langsung dijepit oleh dua buah besi, dijepit seperti ini. Nah, langsung dilipat bagian kanan kiri secara bersamaan, kemudian bagian bawah dan bagian atasnya di sini. Nah, setelah selesai langsung jalan lagi konveyor ini untuk masuk ke stasiun terakhir, yaitu pengemasan. Nah, di sensor yang ini sebelum masuk ke stasiun pengemasan, ada fungsi yang tadi kita gunakan, yaitu div up, div down, dan set reset, di mana untuk membuka palang atau pintunya sebelum ke bagian pengemasan. Nah, baju akan mendeteksi, palang ini akan menyala. Nah, konveyor ini akan tetap berjalan. Kemudian setelah di stasiun terakhir, akan dideteksi oleh sensor terakhir, konveyor ini akan mati, akan berhenti, kemudian dikemas. Oke, kalau sudah selesai, masuk lagi, konveyor akan berjalan lagi. Kemudian jika sudah 2 kali, atau yang tadi kita setting di konturnya, eh, tas apa dari tampungannya ini sudah penuh. Jadi untuk lampu indikator ini sudah akan menyala jika daya tampungnya itu sudah maksimal, sudah penuh. Jadi untuk lampu indikator ini akan menyala. Oke, sekian video dari saya untuk penjelasan program mesin setrika dan pelipat baju otomatis ini yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS PLC ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan di semester ini, terutama PLC. Eh, Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna di kemudian hari dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.